Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan pada setiap kita saudara. Sehingga pagi ini kita boleh bangun dengan tubuh badan yang sehat, pikiran yang cergas. Semuanya itu terjadi atas kebaikan Tuhan. Pagi ini juga kita bersyukur karena kesempatan yang baik untuk kita sama-sama mendengarkan renungan kita. Firman Tuhan pagi ini yang bertajuk Tuhan mengenal saudara. Tuhan mengenal kita. Untuk memulai saudara, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, pada pagi ini kami sangat bersyukur, berterima kasih karena Engkau hadir di tengah-tengah kami sementara kami mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah saudara, mungkin menjadi pertanyaan kita pada pagi ini ialah bagaimana Tuhan mengenal kita? Bagaimana besar Tuhan mengenal kita? Ayat inti kita saya ambil di dalam Amos 3 ayat 2 yang mengatakan, hanya kamu yang kukenal dari segala kaum di muka bumi ini. Saudara, kalau kita membaca perenggan atau dalam buku Amos 3 ayat 1 sehingga 8, di mana inilah bacaan kita pagi ini, dan ini merupakan nubuatan Amos tentang bangsa Israel. Kalau kita membaca keseluruhannya, perenggan ini menggambarkan keunikan hubungan bangsa Israel dengan Tuhan. Di tengah-tengah ketidaksetiaan bangsa Israel, Amos mengingatkan mereka tentang kasih sayang Tuhan yang sudah menebus dan menuntun mereka keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan. Tuhan Allah telah memberikan perhatian khusus kepada bangsa Israel dan mengakui mereka sebagai miliknya yang istimewa di antara semua suku bangsa lain di muka bumi ini. Hal ini terlihat dari penggunaan kata kenal dalam ayat yang kedua. Dan kata ini dipakai untuk pertama kalinya dalam kitab Kejadian 18 ayat 17 hingga 19 yang menggambarkan tentang kedekatan Tuhan dengan Abraham. Sungguh suatu hubungan yang istimewa, bukan? Akan tetapi saudara, betapa ironiknya atau menghairankan jika kita melihat pembalasan bangsa Israel terhadap kasih sayang Tuhan yang begitu besar. Mereka seringkali tidak setia kepada Tuhan. Mereka berpaling dari Tuhan dan beralih kepada penyembahan berhala. Saudara, ini yang terjadi kepada bangsa Israel. Yang menjadi pertanyaan pada kita ialah, apa aplikasi kisah ini untuk kita? Mengetahui bahwa Tuhan mengenal dan mengakui kita sebagai umat-Nya yang istimewa, seharusnya membuatkan rasa bersyukur kita kepada Tuhan, rasa bersyukur yang besar dan sikap yang penuh hormat akan Tuhan. Tidak cukup sampai di situ. Kita perlu belajar mengenalnya lebih dalam. Karena pengenalan yang sejati menuntun hubungan. Menuntun kita pada satu interaksi, komunikasi dua arah secara terus-menerus. Ingat saudara, mengenal itu tidak sama dengan sekadar tahu. Diperlukan suatu hubungan yang dibangun secara sengaja, itulah mengenal. Diperlukan suatu hubungan yang bermutu dan aktif dengan Tuhan, sehingga kita boleh menyatu dengan kehendak Tuhan. Dengan demikian, kita semakin memahami maksud panggilan Tuhan yang telah menebus dan memilih Anda dan saya. Jadi saudara, pada pagi ini, mari kita ingatkan diri kita sekali lagi bahwa kita ada tanggung jawab yang besar. Dan tanggung jawab ini adalah satu tanggung jawab bagaimana kita boleh memelihara hubungan kita dengan Tuhan. Bagaimana kita boleh mempertahankan hubungan kita dengan Tuhan. Karena Tuhan mengasihi kita saudara, mari kita memelihara hubungan kita dengan Tuhan. Inilah doa dan harapan kita. Dan mari kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Karena yang pastinya saudara, Tuhan akan memberi kemampuan, kebijaksanaan kepada kita untuk memelihara hubungan kita dengan Tuhan. Yang penting, mari kita datang kepada Tuhan.
Mari kita berdoa, mari kita berserah, dan bangunkan hubungan yang aktif dengan Tuhan. Mari tetap setia, tetap semangat, dan tetap positif untuk memelihara hubungan yang aktif dengan Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih karena Engkau hadir di dalam cara kebaktian atau dalam merenungkan firman Tuhan pagi ini. Biarlah ini menguatkan kami untuk terus setia pada Tuhan. Dan terima kasih menyertai kami sepanjang hari ini dalam aktiviti kami seterusnya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.